Ya, silakan telepon berikutnya. Halo, uang Anda. Halo. Iya, silakan Pak. Uang Anda Kendali. di tangan Anda. Ya, kendali di tangan Anda. Baik Bapak, dari Bapak siapa? Halo. Halo Bapak, dari Bapak siapa? Ali, Bu. Bapak Ali, Bu. Pak Ali, baik Pak Ali, dari mana Pak? Bapak Ali, Bu. Ya, Bapak Ali dari Jambi ya Pak ya. Boleh? Ini Bu, saya menanyakan, itu Ya. kan Ya, silakan Pak pertanyaannya. ini Bu, saya menanyakan masalah investasi Bu, untuk emas bagaimana Bu sebenarnya itu? Iya, baik. Udah itu aja Pak, silakan pertanyaannya. Karena ini ada teman saya, dia kan investasi emas melalui tabungan bank Bu. Di tabungan bank ya Pak ya. Lalu? Masalahnya dia sekarang harga emas turun Bu, jadi dia diwajibkan. Oke Bapak, saya sudah bisa menerima pertanyaannya. Mohon maaf Bapak, teleponnya terputus-putus. Jadi yang Bapak ingin tanyakan adalah bagaimana berinvestasi di emas ya. Tentu Bapak, investasi di emas harus dalam jangka panjang. Karena dalam jangka pendek, harga emas pun naik turun. Dan emas yang baik untuk diinvestasikan adalah emas batangan atau emas murni. Bapak bisa memperolehnya di toko-toko emas ataupun Bapak bisa pergi ke Antam. Di sana Bapak akan mendapatkan emas batangan dalam arti bukan hanya tersedia dalam 1 kilo atau 1 ons, tapi 1 gram pun tersedia sehingga Bapak bisa membeli. Nah, saran saya jangan terkecoh oleh investasi emas yang lain. Mulailah karena Bapak baru akan mulai berinvestasi hanya membeli emas batangan saja. Dan Bapak membeli harus ada wujudnya. Artinya bukan yang hanya diterima oleh Bapak sertifikat, tetapi Bapak harus memegang emasnya. Demikian Pak jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga jawaban saya bermanfaat. Baik, silakan ada telepon kembali. Halo. Halo. Uang Anda ya, dari Bapak siapa? Ya, dengan Pak Ruben, Bu. Bapak Ruben? Ya. Iya, dari mana Pak? Dari Bekasi, Bu. Dari Bekasi. Passwordnya apa Pak, uang Anda? Kendali di tangan Anda. Iya, baik, silakan Pak. Ya. Ini Bu, dari sekian banyak yang Ibu tawarkan tadi, saya kan, kita sering dengar ada namanya trading forex, Bu ya? Iya. Trading itu masuk ke apa Bu ya? Masuk dari sekian tadi Ibu jelaskan, masuk ke sub apa Bu? Reksadana atau apa Bu ya kalau trading forex itu? Baik Bapak, itu aja Pak pertanyaannya? Iya, itu aja. Dan kedua, enggak, satu lagi. Iya, silakan. Resikonya kalau kita ikut bermain di situ, Iya. Dari pengalaman banyak resiko atau banyak manfaat Bu? Untuk forex ya Pak ya? Banyak. Ya, untuk forex. Oke. Manfaatnya atau apa ya? Baik Pak. Iya, Ibu. Ya, baik Pak Bubes, terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bapak, forex adalah dari exchange atau kita menukar uang dalam uang luar negeri. Nah, dalam kategori yang tadi saya sampaikan, forex tidak termasuk di dalamnya. Karena yang kami sampaikan di sini adalah investasi untuk pemula. Untuk melakukan investasi dalam forex tentunya memerlukan pengetahuan yang lebih besar dibandingkan dengan saham. Karena forex adalah hal yang cukup beresiko tinggi. Selain beresiko tinggi, tentu bagi orang-orang yang profil resikonya masih konservatif akan membuat orang tidak bisa tidur karena barangkali kekhawatiran harganya naik turun dengan cepat sekali. Dalam ukuran menit pun, pertukaran nilai uang itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah Bapak, baik itu saja jawaban dari saya. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Belajarlah kembali atau pahami kembali investasi yang akan Anda geluti. Sahabat uang Anda, demikian pertanyaan terakhir di segmen interaktif. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan melalui email. Pertanyaan melalui email kali ini saya yang
yang akan saya jawab adalah dari Ibu Hasneti di Pamulang Timur. Bu Rina, saya ingin berinvestasi sebagai persiapan menghadapi masa pensiun suami. Apakah berinvestasi dengan emas perhiasan yang sekarang dimiliki adalah cara berinvestasi yang baik? Baiklah Ibu Neti, bila Anda termasuk orang yang tidak suka berspekulasi dan lebih menginginkan rasa aman dalam berinvestasi, maka berinvestasi emas memang merupakan pilihan yang tepat bagi Anda. Karena saya akan sekarang saya akan melanjutkan pertanyaan dari Ibu Esti. Yang pertama, emas bersifat liquid atau mudah dijual kembali. Kedua, dengan berinvestasi emas dalam jangka panjang, Anda bisa berharap untuk memperoleh capital gain. Dan yang ketiga, nilai aset Anda akan terlindungi dari inflasi maupun deflasi. Karena kenaikan harga emas seiring dengan inflasi. Dan emas bertahan dalam kondisi yang stabil dalam jangka panjang. Dalam keadaan inflasi, harga emas relatif stabil dan bahkan cenderung naik. Menurut data statistik, dalam keadaan tingkat inflasi 10%, harga emas akan naik 13%. Berapapun tingkat inflasi, harga emas akan mengikuti atau bahkan lebih tinggi daripada inflasi tersebut. Dalam keadaan deflasi, di mana harga barang-barang dan jasa turun, serta daya beli melambung, harga emas juga relatif stabil. Namun perlu Anda ketahui, emas perhiasan seperti yang Anda miliki sebenarnya kurang cocok untuk investasi jangka panjang. Mengapa? Karena saat membeli emas perhiasan, kita harus membayar biaya produksi atau ongkos pembuatan perhiasan sekitar 20%. Emas yang cocok untuk investasi adalah emas batangan atau emas koin. Emas batangan merupakan bentuk investasi emas yang paling ideal. Selain investor tidak dikenai biaya pembuatan, emas batangan juga tak mengenal penyusutan. Selain itu, jika membeli emas batangan, investor juga tidak terkena biaya pembuatan. Hanya ada selisih harga jual dan harga beli bila diinvestasikan jangka pendek. Karena itu, investor juga tak perlu khawatir keuntungannya bakal terpangkas oleh biaya pembuatan tersebut. Emas batangan mengandung kadar emas murni atau yang biasa disebut emas 24 karat. Penjualan emas batangan biasanya disertai dengan sertifikat yang mencantumkan kadar emas, berat, keabsahan, dan tanda tangan penilai. Emas koin juga sangat diminati investor karena sudah memiliki spesifikasi standar di banyak negara. Emas koin sangat disarankan untuk investasi karena mudah diperoleh, mudah dibawa, dan mudah dijual kembali. Nah, Ibu Neti, semoga penjelasan saya bisa membantu Ibu. Sahabat uang Anda, sebelum berpisah, saya akan memberikan beberapa tips kepada Anda sebagai kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama, berinvestasilah hanya setelah Anda melunasi semua utang dan kebutuhan rutin serta memiliki dana cadangan. Sisihkan 20-30% dari pendapatan Anda untuk berinvestasi. Yang kedua, disiplin dalam melakukan investasi pada aset kertas. Lakukan investasi secara reguler. Yang ketiga, lakukan monitor pada kinerja portofolio investasi Anda. Dan keempat, rajin-rajinlah mengupdate info kondisi ekonomi investasi melalui seminar, koran, diskusi para ahli, atau sumber lainnya. Kelima, jangan lupa menata ulang portofolio Anda setiap tahun. Dan terakhir, konsultasikan kondisi dan portofolio Anda dengan konsultan keuangan pribadi sebelum berniat menarik investasi yang Anda miliki. Baik, perlu diketahui, mohon maaf, pemirsa, demikianlah Uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik, maupun saran, silahkan kirim ke alamat email kami info@uanganda.or.id.
atau bergabung dengan grup Uang Anda di Facebook dengan alamat Uang Anda, atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Dewilina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Ini dipersembahkan oleh